Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang peta, salah satu materi dasar dalam geografi yang sangat penting. Coba kalian perhatikan, apakah kalian pernah melihat peta di buku, di dinding kelas, atau di HP kalian? Nah, sebenarnya apa sih peta itu? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kata peta berasal dari bahasa Yunani mappa, yang artinya kain penutup. Menurut Erwin Rice, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan tambahan tulisan sebagai tanda pengenal. Sedangkan menurut ECA, peta adalah representasi unsur-unsur permukaan bumi atau benda angkasa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peta membantu manusia memahami bagaimana rupa permukaan bumi dari pandangan atas. Ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi, dan orang yang membuat peta disebut kartograf. Sekarang kita bahas fungsi dan tujuan pembuatan peta. Peta memiliki banyak fungsi, antara lain menunjukkan lokasi atau posisi suatu wilayah, menyajikan bentuk dan persebaran fenomena, serta menunjukkan ukuran, jarak, dan luas daerah. Tujuannya antara lain untuk membantu pekerjaan teknis seperti perencanaan jalan, navigasi, dan perencanaan wilayah. Selain itu, peta juga digunakan untuk menganalisis data spasial dan menyampaikan informasi geografis. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Berdasarkan bentuk dan isinya, ada dua. Peta foto, yang berasal dari mozaik foto udara. Peta garis, yang menampilkan kenampakan alam dan buatan dengan simbol-simbol. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, peta dibagi menjadi peta umum, seperti peta korografi dan topografi. Peta tematik, yang menampilkan satu tema tertentu, misalnya kepadatan penduduk atau curah hujan. Peta topografi menampilkan bentuk relief bumi dengan garis kontur. Garis yang rapat menandakan lereng curam, sedangkan yang jarang berarti dataran landai. Anak-anakku, karena bumi berbentuk bulat, maka ketika digambarkan ke bidang datar, pasti terjadi distorsi atau perubahan bentuk. Untuk mengatasinya digunakan proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara menggambarkan garis lintang dan bujur dari globe ke bidang datar. Ada 3 jenis proyeksi, azimutal atau zenital, cocok untuk daerah kutub, kerucut untuk wilayah lintang sedang, silinder untuk daerah khatulistiwa. Syarat proyeksi yang baik harus ekuivalen, ekuidistan, dan konform. Sekarang kita bahas komponen-komponen peta. Setiap peta memiliki bagian-bagian penting seperti judul peta, menjelaskan isi peta, garis tepi, membingkai batas peta, orientasi arah, menunjukkan arah utara, skala, menunjukkan perbandingan jarak peta dan jarak sebenarnya, legenda, menjelaskan arti simbol dan warna, koordinat, menunjukkan posisi astronomis, simbol, lettering, dan sumber tahun pembuatan. Sekarang mari kita pahami warna dan simbol pada peta. Warna peta memiliki arti tersendiri. Biru menandakan perairan, hijau untuk dataran rendah, kuning untuk dataran sedang, coklat untuk pegunungan, merah atau hitam untuk bangunan atau batas wilayah, putih untuk salju atau es. Simbol pada peta berfungsi menyampaikan informasi agar mudah dimengerti. Syarat simbol yang baik adalah sederhana, jelas, dan proporsional terhadap ukuran peta. Nah, apa saja manfaat peta dalam kehidupan? Banyak sekali. Peta digunakan sebagai alat bantu belajar geografi, alat navigasi dalam pelayaran dan penerbangan, dasar perencanaan pembangunan, alat komunikasi informasi geografis, dan alat analisis fenomena alam dan sosial. Bahkan di era modern, peta juga digunakan dalam pembuatan peta digital dan sistem informasi geografis. Sekarang kita lihat hubungan peta, penginderaan jauh, dan SI. Peta menyajikan data spasial secara visual di bidang datar. Penginderaan jauh, Indraja, menyediakan data dari citra satelit dan foto udara. Sedangkan ESIG,
sistem informasi geografis, mengolah dan menganalisis data tersebut untuk menghasilkan peta digital yang interaktif dan akurat. Artinya, ketiganya saling berhubungan dan saling melengkapi. Terakhir, syarat peta yang baik yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya, tidak menimbulkan salah tafsir, rapi, jelas, mudah dibaca, dan memiliki komponen lengkap serta skala yang tepat. Sebagai kesimpulan, peta adalah alat utama dalam geografi untuk menggambarkan permukaan bumi secara simbolik. Dengan peta, kita dapat memahami lokasi, jarak, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mempelajari penginderaan jauh dan SIG yang sangat penting di era digital. Baik anak-anak, semoga kalian paham materi hari ini. Setelah ini kita akan latihan soal tentang peta dan mencoba membuat contoh peta sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.